Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semua, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka, mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita bisa mengikuti sesi pertama pembelajaran, yang mana sesi prasesi sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Hari ini kita masuk pada materi pertama terkait komputer dan media pembelajaran. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat dan selama 2 jam ke depan tidak ada kendala sinyal maupun kendala komputer dan hal-hal yang lainnya. Nah, mengawali kegiatan ini saya akan melakukan presensi, cek kehadiran teman-teman semua. Nanti yang namanya saya panggil, mohon bisa menyebut namanya sendiri dan menyatakan kehadiran. Ada Ibu Khairunisa Al-Fahmi. Khairunisa Al-Fahmi, Pak. Khairunisa Al-Fahmi hadir. Oke. Ada Ibu Nanda Aulia. Bu Nanda Aulia. Nanda Aulia hadir, Pak. Oke, Nanda Aulia hadir. Oke. Ya, kita mulai pada pembahasan awal ya, pengantar media pembelajaran berbasis komputer atau IT, Information Technology atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kita coba masuk di latar belakang. Mengapa kita perlu media di dalam proses pembelajaran? Mengapa kita perlu komputer di dalam memanfaatkan untuk belajar? Mungkin ada pendapat awal dari teman-teman semua ini. Kenapa kita memerlukan media komputer sebagai pembelajaran? Bisa disampaikan pendapatnya masing-masing. Mengapa memerlukan juga komputer? Salah satunya menjadi kemudahan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Memudahkan dan agar lebih menarik. Oke, pendapat Andri. Pendapat Bu ini siapa, Bu Anggun, gimana nih pendapatnya Bu Anggun ini? Sama sih Pak, mempermudah guru-guru juga, dan yang pastinya kalau untuk siswa itu lebih menarik perhatian, lebih menyenangkan karena lebih berwarna dan bisa medianya bisa bervariasi gitu kalau di dalam komputer Oke, lebih berwarna dan lebih bervariasi sehingga lebih menarik. Baik. Pendapatnya lagi mungkin Bu Eris Fridayanti, barangkali berbeda lagi, apa menambahkan barangkali Bu Eris Fridayanti? Bisa digunakan sebagai alat mengantarkan informasi kepada siswa. Oke, sebagai alat untuk mengantarkan informasi. Ada lagi mungkin tambahan dari Bu Indah Rizkika ya? Ya Pak, mungkin untuk menghadirkan visualisasi informasi, jadi lebih detail, lebih menarik, lebih ditayangkan lagi. Oke, bisa lebih menyampaikan hal-hal yang lebih detail seperti itu. Mungkin dari Bu Rainda Aulia, Kak? Iya Bu. Bu Nanda Aulia, gimana Bu Nanda Aulia nih pendapatnya nih? Supaya dalam proses belajar mengajar kita lebih jelas dalam menyampaikan pelajaran yang kita sampaikan, tidak hanya sebatas
lisan saja, tetapi juga melalui visualisasi tadi seperti yang kata Bu Indah, sehingga anak-anak bisa lebih cepat ya. Kadang ada anak-anak yang belajar lewat mendengarkan, ada yang cocoknya belajar lewat melihat. Nah, jadi kalau semuanya dipadukan melalui media, insya Allah jadi lebih jelas, lebih cepat tersampaikan kepada murid-murid. Ya, baik, agar tidak verbalistik, karena bisa diperjelas dengan visualisasi. Coba Bu Khairul Fitria, ada tambahan lagi? Bu Khairatul Fatra, kayak Bu Khairatul Fatra, ya, ada tambahan lagi Bu Khairatul Fatra? Kalau menurut Fatra, Pak, media pembelajaran dengan komputer itu nggak cuman kita bisa belajar di satu situs, kita bisa mengembangkannya mengikuti teknologi. Jadi kan komputer ini juga ngikutin teknologi yang bisa dikatakan ngikutin zaman. Jadi kita nggak cuma bisa berkembang di satu ilmu, tapi kita juga bisa mengembangkan ilmu kita di lebih jauh lagi jangkauannya. Ya, luar biasa. Jadi pendapatnya betul semua ya, terkait mengapa kita perlu menggunakan media komputer sebagai pembelajaran. Yang pertama, tadi sudah dikemukakan, mengikuti tren perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ya, menuntut pola variasi di dalam pembelajaran. Ya, kalau dalam pembelajaran kita hanya melulu yang itu-itu saja, nanti akan mengalami kebosanan. Jadi perlu adanya berbagai variasi di berbagai teknik, tidak sekedar ceramah dan papan tulis saja, ceramah dan bahas buku aja, tetapi perlu variasi melalui adanya teknologi. Dan di teknologi banyak sekali nanti yang bisa kita kembangkan. Juga proses pembelajarannya dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan pembelajaran sebagai pusat, ya, student center, pembelajaran berpusat pada siswa, yang bisa dilakukan kapan saja, mau sekarang, mau sore, mau malam, sambil menjelang tidur, habis bangun tidur, mau di sawah, mau di mall, di pasar, ya, kita bisa belajar dengan perangkat-perangkat teknologi informasi yang ada. Nah, sumber belajar juga bisa didapat dari mana saja. Kalau di era zaman dulu, barangkali guru sebagai satu-satunya sumber ilmu, guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, sekarang dengan di era teknologi ini, ya, peran guru bisa berubah. Peran guru hanya sebagai fasilitator. Sumber-sumber ilmu bisa didapatkan dari dunia maya di internet yang dengan cepat kita tarik informasinya, hanya mengetikkan apa yang ingin dicari dengan melalui mesin teknologi search engine yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan, salah satunya adalah Google. Kemudian pemanfaatan teknologi merangsang daya kreativitas, ya, tadi juga sudah dikemukakan. Jadi dengan teknologi siswa bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya, motivasinya lebih terbuka, lebih terbangun. Dan nanti materi kuliah ini salah satunya Bapak Ibu bisa menghasilkan video pembelajaran di materi kuliah ini, ya. Selain membuat presentasi, Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk membuat media presentasi, Bapak Ibu mampu membuat media interaktif dan video pembelajaran. Nah, insya Allah ketiga produk bahan ajar berbasis TIK ini Bapak Ibu bisa kuasai. Nah, nanti di mata kuliah kita ada setidaknya ada tiga tugas. Tugas di sesi 3, tugas di sesi 5, dan tugas di sesi 7. Nah, nanti tugas di sesi 3 Bapak Ibu bisa mendesain bahan ajar presentasi dengan PowerPoint. Nanti kemudian di tugas 5 nanti Bapak Ibu bisa membuat produk video pembelajaran, nanti akan ada penjelasannya.
nanti di tugas ke-7 Bapak Ibu mampu memproduksi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Siap ya? Siap, Pak. Saya mau Bapak Ibu bisa memproduksi bahan ajar berbasis TIK dengan 3 model. Karena masing-masing model tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau yang PowerPoint tentunya perlu kehadiran guru untuk menyampaikan, untuk memaparkan materi ya. Nah, kalau di video pembelajaran ini juga sangat memungkinkan siswa belajar mandiri walaupun kehadiran gurunya langsung secara visual. Nah, media interaktif ini lebih lengkap lagi nanti Bapak Ibu. Ya, media interaktif ini lebih lengkap lagi, nanti di situ ada simulasi, ada latihan soal, dan ada navigasi yang bisa digerakkan oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakter masing-masing media. Nanti kita akan produksi selama 1 semester ini ya, di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7.